Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy, dan ini adalah episode ke-18 untuk buku Atomic Habits karya James Clear audiobook. Buat kalian yang belum dengerin episode 1 sampai episode 17, aku rekomendasiin buat dengerin dulu karena takut nanti ketinggalan informasi-informasi penting sebelumnya. Jangan lupa juga untuk bantu like, comment, share, dan subscribe agar video ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Yuk langsung ke bukunya. Secara umum, makin terlokalisasi, makin terasa, makin konkret dan makin langsung suatu konsekuensi, makin besar pengaruhnya pada perilaku individu. Makin global, makin tidak terasa, makin samar, makin tertunda suatu konsekuensi, makin kecil pengaruhnya pada perilaku individu. Untungnya ada cara langsung untuk memperbesar biaya langsung terhadap suatu kebiasaan buruk atau membuat kontrak kebiasaan. Kontrak kebiasaan, undang-undang pertama yang mengatur sabuk pengaman diluluskan di New York pada tanggal 1 Desember 1984. Pada waktu itu, hanya 14 orang di Amerika Serikat yang memakai sabuk pengaman secara teratur, tapi hal itu segera berubah. Dalam 5 tahun, setengah warga Amerika Serikat mengenakan sabuk pengaman. Saat ini, mengenakan sabuk pengaman diwajibkan oleh undang-undang di 49 dari 50 negara bagian. Dan tidak hanya di atas kertas, jumlah orang yang mengenakan sabuk pengaman juga telah berubah secara dramatis. Pada 2016, lebih dari 88% orang Amerika memakai sabuk pengaman setiap kali masuk ke mobil. Dalam hanya 30 tahun lebih sedikit, kebiasaan jutaan orang telah berubah secara total. Undang-undang dan regulasi adalah contoh bagaimana pemerintah dapat mengubah kebiasaan dengan menciptakan kontrak sosial. Sebagai masyarakat, kita secara kolektif sepakat untuk mematuhi aturan-aturan tertentu lalu menegakkannya sebagai kelompok. Setiap kali aturan perundang-undangan baru berpengaruh terhadap perilaku, undang-undang sabuk pengaman, larangan merokok di restoran, kewajiban mengolah limbah, itu menjadi contoh tentang kontrak sosial yang membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Dalam hal ini, kelompok sepakat untuk bertindak dengan cara tertentu. Dan jika tidak mematuhinya, Anda akan dihukum. Sama seperti pemerintah yang menggunakan undang-undang untuk membuat warganya akuntabel. Anda dapat menciptakan kontrak kebiasaan untuk membuat diri sendiri akuntabel. Kontrak kebiasaan adalah kesepakatan lisan atau tulisan ketika Anda menyatakan komitmen terhadap kebiasaan tertentu serta hukuman yang akan terjadi seandainya Anda tidak mengikutinya. Brian Harris, pebisnis dari Nashville, Tennessee, adalah orang pertama yang saya lihat menerapkan strategi ini. Tak lama setelah kelahiran putranya, Harris sadar ia ingin menurunkan bobot beberapa kilogram. Ia menulis kontrak kebiasaan antara dirinya sendiri, istrinya, dan pelatih pribadinya. Versi pertamanya berbunyi, sasaran pertama Brian untuk QI 2017 adalah mulai makan dengan benar lagi agar ia merasa lebih baik, terlihat lebih baik, dan berhasil meraih sasaran jangka panjang untuk memiliki timbangan 100 kg dengan 100% lemak tubuh. Di bawah ini pernyataan itu, Harris membeberkan peta jalan untuk meraih hasil idealnya. Fase 1, kembali ke diet ketat atau slow carb di Q1. Yang kedua, fase 2 memulai program pemantauan makronutrien yang terketat di Q2. Fase 3 memperbaiki dan mempertahankan detail program diet dan olahraganya di Q3. Akhirnya ia mencatat tiap kebiasaan harian yang akan mengantarkannya ke sasaran. Sebagai contoh, catat semua makanan yang ia konsumsi tiap hari berikut hasil penimbangan badannya tiap hari. Selanjutnya, ia menuliskan hukuman seandainya tidak mematuhi kontrak. Kalau Brian tidak melaksanakan kedua hal ini, konsekuensi berikut terpaksa diterapkan. Ia harus berpakaian lengkap tiap hari dan tiap minggu pagi sampai 1 kuartal terakhir.
Yang dimaksudkan dengan berpakaian lengkap adalah tidak mengenakan jeans, t-shirt, jaket bertudung, atau celana pendek. Ia juga akan memberi Joey, pelatihnya, $200 untuk digunakan semaunya kalau melewatkan pencatatan makanan untuk sehari. Dia bagian bawah kontrak itu, Haris, istrinya, dan pelatihnya membubuhkan tanda tangan. Reaksi awal saya adalah kontrak seperti ini terkesan terlalu formal dan berlebihan, terutama tanda tangan. Namun, Haris meyakinkan saya bahwa menandatangani kontrak adalah indikasi keseriusan. Setiap kali melewatkan bagian ini, katanya, hampir seketika saya mulai kendur. 3 bulan kemudian setelah mencapai target Q1, Haris meningkatkan sasaran. Konsekuensi juga ditingkatkan. Kalau melewatkan target karbohidrat dan protein, ia harus membayar pelatihnya $100. Kalau lupa menimbang badan, ia harus memberi istrinya $500 untuk dipakai sesukanya. Barangkali yang menyakitkan kalau lupa berlatih sprint, ia harus memakai pakaian resmi setiap hari dan mengenakan topi Alabama sampai akhir kuartal yang lebih pahit daripada hukuman lain. Strategi itu berhasil dengan istri dan pelatihnya bertindak sebagai mitra akuntabilitas dan dengan kontrak kebiasaan yang menguraikan secara jelas apa yang harus dilakukan setiap hari. Haris berhasil menurunkan berat badan. Untuk menjadikan kebiasaan buruk mengecewakan, opsi terbaik Anda adalah menjadikan kebiasaan itu menyakitkan. Saat itu juga, menyusun kontrak kebiasaan adalah cara langsung untuk melakukannya. Bahkan seandainya Anda tidak ingin menyusun kontrak kebiasaan selengkapnya itu, memiliki mitra akuntabilitas juga sangat membantu. Pelawak Margaret Cho menulis lawakan atau lagu setiap hari. Ia menjadikan 1 lagu per hari sebagai tantangan di depan temannya yang membantu tetap akuntabel. Tahu ada seseorang yang menyaksikan dapat menjadi motivator yang dahsyat. Anda hampir tidak mungkin menunda-nunda atau menyerah karena kerugian langsungnya ada. Bila Anda tidak memenuhinya, barangkali mereka akan memandang Anda sebagai sosok yang tidak dapat dipercaya atau pemalas. Tiba-tiba Anda tidak hanya gagal memenuhi janji pada diri sendiri, tapi juga gagal memenuhi janji pada orang lain. Anda bahkan dapat mengotomatiskan proses ini. Thomas Frank, pebisnis dari Boulder, Colorado, bangun pukul 5:55 tiap pagi. Jika tidak melakukannya, ia menulis tweet otomatis yang berbunyi, pukul 6:10 dan saya tidak bangun karena saya malas. Jawab ini untuk mendapatkan $5 via PayPal, limit 5. Karena beker saya tidak rusak. Kita selalu berusaha menampilkan diri terbaik kita kepada dunia. Kita menyisir rambut dan menggosok gigi dan berdandan sebaik mungkin karena kita tahu kebiasaan-kebiasaan ini paling mungkin mendapatkan reaksi yang positif. Kita ingin memperoleh nilai baik dan lulus dari sekolah terbaik agar mendapatkan kesan terbaik dari calon pemberi kerja, teman, dan keluarga. Kita peduli terhadap pandangan orang sekitar karena itu berguna agar mereka menyukai kita. Ini tepatnya mengapa mendapatkan mitra akuntabilitas atau menandatangani kontrak juga banyak gunanya. Ringkasan bab. Yang pertama, kebalikan hukum keempat. Perubahan perilaku adalah menjadikannya mengecewakan. Yang kedua, kita lebih mustahil mengulang kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan atau mengecewakan. Yang ketiga, mitra akuntabilitas dapat menciptakan kerugian langsung atas kemungkinan kita. Kita sangat peduli terhadap pandangan orang lain tentang kita, jadi kita tidak ingin orang lain berpandangan buruk tentang kita. Yang keempat, kontrak kebiasaan dapat dipakai untuk menambahkan biaya sosial pada perilaku manapun. Kontrak itu membuat kita harus mengeluarkan uang karena melanggar janji di depan umum dan ini menyakitkan. Dan yang terakhir, tahu ada orang yang mengawasi Anda dapat menjadi motivator yang manjur. Cara menciptakan kebiasaan baik. Hukum ke-1, menjadikannya terlihat. 1.1, mengisi kartu nilai kebiasaan. Tulis kebiasaan-kebiasaan saat ini untuk menyadari semuanya. 1.2, menggunakan niat implementasi. Aku akan perilaku pada waktu di lokasi. 1.3, menumpuk kebiasaan. Setelah kebiasaan sekarang, aku akan kebiasaan baru. 1.4, merancang lingkungan menjadikannya petunjuk kebiasaan baik terlihat. Hukum kedua, menjadikannya menarik.
2.1 Menggunakan paket kudaan, pasangkan aksi yang ingin dilakukan dengan aksi yang perlu dilakukan. 2.2 Bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku normal. 2.3 Menciptakan ritual motivasi, lakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit. Hukum ketiga, menjadikannya mudah. 3.1 Mengurangi hambatan, kurangi jumlah tahap antara Anda dan kebiasaan baik Anda. 3.2 Menyiapkan lingkungan sebaik mungkin, siapkan lingkungan agar tindakan di masa mendatang lebih mudah. 3.3 Menguasai momen menentukan, optimalkan pilihan-pilihan kecil yang dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar. 3.4 Menggunakan aturan 2 menit, turunkan skala kebiasaan sampai dapat dikerjakan dalam 2 menit atau kurang. 3.5 Mengotomatiskan kebiasaan, berinvestasi dalam teknologi dan pembelian satu kali yang dapat mengunci perilaku di masa mendatang. Hukum keempat, menjadikannya memuaskan. 4.1 Menggunakan penguatan ulang, beri ganjaran langsung pada diri sendiri ketika menyelesaikan kebiasaan Anda. 4.2 Jadikan tidak melakukan apa-apa dapat dinikmati ketika menghindari kebiasaan buruk, rancang cara untuk melihat manfaatnya. 4.3 Menggunakan pemantau kebiasaan, pantau terus rangkaian kebiasaan dan jangan memutus rantai. 4.4 Jangan mangkir 2 kali. Ketika lupa melakukan suatu kebiasaan, pastikan langsung kembali ke jalur dengan segera. Cara menghentikan kebiasaan buruk, kebalikan dari hukum ke-1, menjadikannya tidak kelihatan. 1.5 Mengurangi paparan, hilangkan petunjuk-petunjuk kebiasaan buruk Anda dari lingkungan Anda. Kebalikan hukum kedua, menjadikannya tidak menarik. 2.4 Membingkai ulang pola pikir, berfokus pada manfaat dari menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kembalikan hukum ketiga, menjadikannya sulit. 3.6 Meningkatkan hambatan, meningkatkan jumlah tahap antara Anda dan kebiasaan buruk Anda. 3.7 Menggunakan alat penjaga komitmen, batasi pilihan-pilihan masa depan sampai hanya yang bermanfaat. Kebalikan hukum keempat, menjadikannya mengecewakan. 4.5 Dapatkan mitra akuntabilitas, minta seseorang mengawasi perilaku Anda. 4.6 Susun kontrak kebiasaan, jadikan kerugian melakukan kebiasaan buruk di depan umum mahal dan menyakitkan. Taktik-taktik tingkat mahir, bagaimana beralih dari sekadar bagus ke benar-benar dahsyat. Bab 18, kebenaran tentang bakat, ketika gen penting dan kapan menjadi tidak penting. Banyak orang tidak terkejut mendengar nama Michael Phelps yang secara luas dipandang sebagai salah seorang atlet terbesar dalam sejarah. Phelps memenangkan lebih banyak medali olimpiade, tidak hanya dibanding atlet renang manapun, tapi juga atlet olimpiade cabang apapun. Hanya segelintir orang yang tahu Hicham El Guerrouj, tapi ia adalah atlet fantastis dalam pengertian sendiri. El Guerrouj adalah pelari Maroko yang memenangi 2 medali emas olimpiade dan merupakan salah satu pelari jarak menengah paling hebat sepanjang masa. Selama bertahun-tahun, ia pemegang rekor dunia untuk lomba 1.500 meter dan 2.000 meter. Pada ajang olimpiade Athena Yunani 2004, ia memenangi emas dalam nomor 1.500 meter dan 5.000 meter. Kedua atlet ini sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk sederhananya, yang satu berlomba di darat sedangkan yang lain di air. Namun yang paling mencolok, mereka sangat berbeda dalam tinggi badan. El Guerrouj memiliki tinggi 172,5 cm, Phelps 1.190 cm. Meskipun berbeda hampir 20 cm, keduanya sama dalam satu hal. Michael Phelps dan Hicham El Guerrouj mempunyai jarak yang sama antara selangkangan sampai ujung kaki. Bagaimana mungkin? Phelps memiliki kaki yang relatif pendek untuk orang setinggi ia dan torso yang sangat panjang, yang sempurna untuk berenang. El Guerrouj memiliki kaki yang luar biasa panjang tapi bagian atas tubuh yang terbilang pendek, kerangka yang ideal untuk lari jarak jauh. Sekarang bayangkan seandainya dua atlet kelas dunia ini bertukar cabang olahraga. Mengingat prestasi luar biasa mereka dalam olahraga, dapatkah Michael Phelps menjadi atlet pelari jarak jauh ketika kelas olimpiade dengan pelatihan yang memadai?
Rasanya mustahil. Pada kondisinya yang paling bugar, Phelps memiliki berat 97 kg, 40% lebih berat daripada Elgoridge yang bertanding dengan tubuh terbilang sangat ringan 69 kg. Pelari yang bertubuh lebih tinggi umumnya bobotnya lebih berat, dan setiap kilogram ekstra seperti kutukan untuk nomor lari jarak jauh. Dalam lomba kelas elit, Phelps akan gugur di babak awal penyisihan. Sama halnya Elgoridge memilih mungkin pelari terbaik dalam sejarah, tapi ia pasti diragukan akan pernah menjuarai Olimpiade sebagai atlet renang. Sejak 1976, tinggi rata-rata peraih medali emas Olimpiade dalam lari 1.500 meter pria adalah 180 cm. Sebagai perbandingan, rata-rata tinggi peraih medali emas Olimpiade dalam renang gaya bebas 100 meter pria adalah 190 cm. Perenang cenderung tinggi dan memiliki punggung serta lengan panjang yang ideal untuk menarik beban dalam air. Elgoridge tidak akan pernah diunggulkan dan akan kalah sebelum bertanding. Rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih bidang persaingan yang tepat. Seperti dalam olahraga dan bisnis, ini berlaku pula untuk perubahan perilaku. Kebiasaan lebih mudah diterapkan dan lebih memuaskan untuk dipertahankan bila selaras dengan kecenderungan dan kemampuan alami Anda. Seperti Michael Phelps di kolam renang atau Hakeem Elgoridge di lintasan lari. Anda ingin bertanding dalam bidang tempat peluang Anda layak diperhitungkan. Pengambilan strategi ini menuntut kita menerima kebenaran sederhana bahwa orang dilahirkan dengan kemampuan berbeda-beda. Sebagian orang tidak suka membahas fakta ini. Sepintas lalu, gen-gen Anda terkesan tidak dapat berubah dan apa enaknya bicara tentang hal yang ada di luar kendali Anda. Selain itu, frasa seperti determinisme biologis terdengar seolah-olah individu tertentu ditakdirkan untuk sukses, sedangkan yang lain dikutuk untuk gagal. Namun inilah pandangan picik tentang pengaruh gen pada perilaku. Kekuatan genetika adalah juga kelemahan. Gen tidak dapat diubah dengan mudah, yang berarti gen memberikan keunggulan-keunggulan dahsyat dalam situasi tertentu, sekaligus menjadi penghalang serius dalam situasi yang tidak selaras. Jika Anda ingin menjadi bintang bola basket memiliki tinggi 210 cm, sangat menguntungkan. Namun jika Anda ingin menjadi bintang senam, tinggi 210 cm merupakan penghalang besar. Lingkungan kita menentukan keselarasan gen-gen kita dan pemanfaatan bakat-bakat alam kita. Ketika lingkungan kita berubah, begitu pula kualitas-kualitas yang menentukan kesuksesan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk karakteristik fisik, tapi juga untuk karakteristik mental. Saya orang yang cakap jika Anda bertanya kepada saya tentang kebiasaan dan perilaku manusia. Tidak demikian jika Anda bertanya kepada saya tentang merajut, propulsi, roket, dan akord gitar. Kompetensi saya bergantung pada konteks. Orang yang berada di puncak suatu bidang persaingan tidak hanya sangat terlatih, tapi juga sangat sesuai untuk tugas itu. Jadi itulah sebabnya jika Anda ingin betul-betul hebat, memilih tempat yang tepat untuk berfokus adalah hal yang sangat penting. Pendek kata, gen tidak menentukan takdir Anda. Gen menentukan bidang tempat Anda memiliki kesempatan. Seperti kata dokter bernama Gebermet, gen bisa menentukan tapi gen tidak meramalkan. Bidang tempat Anda secara genetik diramalkan sukses adalah bidang tempat kebiasaan lebih mungkin memuaskan. Kuncinya adalah mengarahkan upaya Anda ke tempat-tempat yang selain menggairahkan juga sesuai dengan keahlian alami Anda, menyesuaikan ambisi dengan kemampuan. Pertanyaan yang jelas adalah bagaimana saya membayangkan di mana peluang sejalan dengan bakat saya. Bagaimana saya mengenali kesempatan dan kebiasaan yang tepat bagi saya? Tempat pertama kita mencari jawaban adalah memahami kepribadian Anda. Cara kepribadian berpengaruh terhadap kebiasaan. Gen-gen Anda bekerja di bawah permukaan setiap kebiasaan. Sesungguhnya lah di bawah permukaan setiap perilaku. Gen terbukti berpengaruh terhadap segala sesuatu, dari jumlah jam Anda menonton televisi sampai kemungkinan Anda menikah atau bercerai atau kecenderungan Anda mengalami ketergantungan pada obat, alkohol, dan nikotin. Ada komponen genetik yang kuat tentang seberapa besar kepatuhan atau perlawanan Anda sewaktu berhadapan dengan otoritas, seperti rentan atau kuat Anda menghadapi peristiwa-peristiwa yang memicu stres, seberapa proaktif atau reaktif kecenderungan Anda, dan seberapa asyik atau bosan Anda ketika sedang mendapatkan pengalaman sensori seperti menonton konser. Sebagaimana kata Robert Plomin,
pakar genetika perilaku di King's College London, justru sekaranglah kita harus berhenti menguji untuk melihat apakah bakat memiliki komponen genetik, karena sesungguhnya lah kita tidak dapat menemukan satupun yang tidak dipengaruhi oleh gen-gen kita. Sebagai gabungan kumpulan bakat genetik Anda yang unik akan menentukan kepribadian khusus Anda. Kepribadian Anda adalah seperangkat karakteristik yang konsisten dari situasi ke situasi. Analisis ilmiah paling terbukti tentang bakat kepribadian dikenal sebagai Big Five yang diuraikan menjadi 5 spektrum perilaku. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman dari rasa ingin tahu dan inventif di ujung satu sampai hati-hati dan konsisten di ujung lain. Yang kedua, kehati-hatian dari terorganisasi dan efisien sampai santai dan spontan. Yang ketiga, ekstroversi dari senang bergaul dan bersemangat sampai senang menyendiri dan serius. Anda mungkin mengenalnya sebagai extrovert versus introvert. Yang keempat, kecocokan dari ramah dan mudah berbela rasa sampai sulit dan egois. Yang kelima, neurotisisme dari cemas dan peka sampai percaya diri, tenang dan mantap. Selama karakteristik ini mempunyai dasar biologis, ekstroversi misalnya dapat dilacak dari lahir. Ketika ilmuwan memainkan bunyi yang keras di bangsal bayi, ada bayi yang tertarik sementara ada pula yang merasa terganggu. Ketika peneliti memantau anak-anak ini sampai dewasa, mereka menemukan bayi-bayi yang tertarik pada bunyi keras lebih mungkin tumbuh menjadi sosok ekstrovert. Bayi-bayi yang terganggu lebih mungkin menjadi sosok introvert. Orang yang sangat mudah menyesuaikan diri biasanya ramah, penuh pertimbangan dan hangat. Mereka juga cenderung memiliki kadar oksitosin alami lebih tinggi, sejenis hormon yang memainkan peran penting dalam pembentukan ikatan sosial, meningkatkan rasa percaya, dan bertindak sebagai antidepresan alami. Anda dapat dengan mudah membayangkan bagaimana orang dengan oksitosin lebih banyak mungkin cenderung membangun kebiasaan-kebiasaan seperti menulis ucapan terima kasih atau mengatur acara ramah tamah. Sebagai contoh ketiga, mari melihat neurotisisme, yaitu bakat kepribadian yang dimiliki oleh semua orang dengan tingkat bermacam-macam. Orang dengan kadar neurotisisme tinggi cenderung lebih cemas dan khawatir daripada yang lain. Bakat ini berkaitan dengan hipersensitivitas amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab mendeteksi ancaman. Dengan kata lain, orang yang lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk negatif di lingkungan, mereka lebih mungkin mendapatkan nilai tinggi dalam neurotisisme. Kebiasaan kita tidak semata-mata ditentukan oleh kepribadian kita, tapi tidak ada keraguan bahwa gen mendorong kita ke arah tertentu. Preferensi kita yang berakar kuat akan membuat perilaku-perilaku tertentu lebih mudah bagi sebagian orang daripada bagi orang lain. Anda tidak harus meminta maaf atas perbedaan-perbedaan ini atau merasa bersalah karenanya, tapi Anda sungguh harus bekerja sama. Seseorang yang memiliki nilai rendah dalam kehati-hatian misalnya, akan berpeluang lebih kecil untuk hidup tak rapi secara alami dan mungkin perlu mengandalkan rancangan lingkungan agar bertahan pada kebiasaan-kebiasaan baik. Sebagai pengingat bagi pembaca yang kurang dalam kehati-hatian, rancangkan lingkungan adalah strategi yang kita bahas dalam bab 6 dan 12. Untuk mudahnya, Anda harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang berpeluang bagi kepribadian Anda. Orang bisa mengalami cedera kalau berlatih seperti binaragawan. Tapi kalau Anda lebih suka panjat tebing atau bersepeda atau mendayung, bentuklah kebiasaan latihan yang sesuai dengan minat Anda. Jika teman Anda mengikuti diet rendah karbo, tapi Anda mendapati bahwa yang berhasil bagi Anda adalah diet rendah lemak, ambil yang lebih sesuai bagi Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, jangan malu kalau Anda lebih suka membaca novel romantis dan daripada non-fiksi. Baca apapun yang membuat Anda merasa puas. Anda tidak harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang disarankan orang lain. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan Anda, bukan kebiasaan yang paling populer. Ada versi untuk setiap kebiasaan yang dapat mendatangkan kegembiraan dan kepuasan pada diri Anda. Carilah. Kebiasaan harus dapat dinikmati supaya bertahan lama. Inilah gagasan pokok di balik hukum keempat. Menyesuaikan kebiasaan dengan kepribadian adalah awal yang baik, tapi ini bukan akhir kisah kita. Mari mengalihkan perhatian untuk menemukan dan merancang situasi-situasi yang menguntungkan Anda secara alami.
Cara mencari arena tempat Anda berpeluang menang. Mendapatkan arena tempat Anda berpeluang menang sangatlah penting untuk mempertahankan motivasi dan membuat Anda merasa sukses. Menurut teori, Anda dapat menikmati hampir apapun. Dalam praktiknya, Anda lebih mungkin menikmati hal-hal yang memudahkan Anda. Orang yang berbakat dalam suatu bidang cenderung lebih kompeten dalam tugasnya, dan karena itu dipuji karena hasil kerjanya baik. Mereka tetap bersemangat karena kemajuan mereka nyata, sementara banyak orang lain telah gagal, dan karena mereka mendapatkan ganjaran berupa gaji lebih baik dan kesempatan lebih besar yang tidak hanya membuat mereka lebih bahagia, tapi juga mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Ini lingkaran keberuntungan. Ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Bagaimana Anda memilih kebiasaan yang tepat? Langkah pertama adalah sesuatu yang kita bahas dalam hukum ketiga, menjadikannya mudah. Dalam banyak kasus, ketika orang mengambil kebiasaan yang salah, itu seketika berarti mereka mengambil kebiasaan yang terlalu sulit. Ketika kebiasaan itu mudah, Anda lebih mungkin meraih kesuksesan. Ketika sukses, Anda lebih mungkin merasa puas. Kendati demikian, ada yang perlu diwaspadai. Dalam jangka panjang, jika Anda terus maju dan mengalami peningkatan dalam bidang apapun, tantangan akan menjadi makin sulit. Pada suatu ketika, Anda perlu memastikan Anda bermain di arena yang sesuai dengan persenjataan Anda. Bagaimana cara membayangkannya? Pendekatan yang paling umum adalah trial and error. Tentu saja ada masalah dengan strategi ini. Hidup ini singkat. Anda tidak punya banyak waktu untuk mencoba setiap karir, berpacaran dengan semua orang yang mungkin, atau memainkan semua alat musik. Untungnya ada cara yang efektif untuk mengelola situasi sulit ini, dan cara itu dikenal sebagai explore atau exploit trade-off. Pada awal aktivitas baru harus ada masa eksplorasi. Dalam hubungan ini disebut pacaran. Dalam perkuliahan ini disebut pengetahuan umum dan keterampilan intelektual. Dalam bisnis disebut split testing. Sasarannya adalah mencoba sejumlah kemungkinan, mencermati sebanyak mungkin gagasan, dan menebar jala selebar-lebarnya. Setelah babak eksplorasi awal ini, pindahkan fokus Anda ke solusi terbaik yang telah Anda temukan, tapi sesekali tetaplah bereksperimen. Keseimbangan yang tepat tergantung pada apakah Anda sedang menang atau kalah. Bila sedang menang, Anda bereksplorasi dan terus bereksplorasi. Jika sedang kalah, teruslah bereksplorasi dan bereksplorasi lagi. Dalam jangka panjang, yang barangkali paling efektif adalah memperjuangkan strategi yang terkesan memberikan hasil-hasil terbaik pada sekitar 80 hingga 90% waktu dan bereksplorasi pada 10-20% sisanya. Google dikenal meminta karyawan-karyawannya menghabiskan 80% waktu kerja pada tugas wajib mereka dalam 20% pada proyek-proyek pilihannya sendiri, yang mengantar ke penciptaan produk-produk dahsyat seperti AdWords dan Gmail. Pendekatan yang optimal juga bergantung pada berapa banyak waktu yang Anda miliki. Jika waktu Anda banyak, misalnya, orang yang baru mengawali karir lebih masuk akal kalau mereka bereksplorasi, karena begitu menemukan tempat yang tepat, Anda masih mempunyai banyak waktu untuk eksploitasi. Bila waktu Anda tinggal sedikit, misalnya tenggat proyek sudah dekat, Anda harus menerapkan solusi terbaik yang Anda temukan sejauh ini dan mendapatkan hasil. Ketika mengeksplorasi opsi-opsi berbeda, ada serangkaian pertanyaan bagi diri sendiri untuk terus berfokus pada kebiasaan dan bidang yang paling memuaskan bagi Anda. Apa yang terasa menyenangkan bagi Anda tapi sukses bagi orang lain? Tanda apakah Anda sesuai untuk suatu tugas bukanlah apakah Anda menyukainya, tapi apakah Anda mampu menangani pengorbanan untuk tugas itu dengan lebih mudah daripada kebanyakan orang lain. Kapan Anda menikmati pekerjaan itu sementara kebanyakan orang lain mengeluh? Pekerjaan yang tidak terlalu memberatkan bagi Anda dapat memberatkan bagi orang lain adalah pekerjaan yang sesuai bagi Anda. Apa yang membuat saya lupa waktu? Flow adalah situasi mental yang Anda masuki ketika sangat berfokus pada tugas yang cenderung sedang dikerjakan sehingga lupa dengan urusan-urusan lain. Campuran antara kebahagiaan dan prestasi puncak inilah yang dialami oleh atlet dan pekerja seni ketika sedang dalam zona. Hampir mustahil mengalami flow tapi tidak merasakan kepuasan dari suatu tugas setidaknya sampai tingkat tertentu.
di mana saya dapat mendapatkan faedah lebih besar dibanding kebanyakan orang lain. Kita terus membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar kita dan perilaku yang lebih mungkin memuaskan ketika dibandingkan mereka sesuai bagi kita. Ketika saya mulai menulis di jamesclear.com, daftar email saya tumbuh sangat pesat. Saya tidak terlalu yakin apa yang saya kerjakan dengan baik, tapi saya tahu bahwa hasil-hasil itu terkesan datang lebih cepat bagi saya daripada bagi beberapa teman saya yang memotivasi saya untuk terus menulis. Apa yang datang secara alami kepada saya? Untuk sesaat, abaikan apa yang telah diajarkan kepada saya. Abaikan apa yang orang sekitar katakan kepada Anda. Apa yang terasa alami bagi saya? Kapan saya merasa hidup? Kapan saya merasa suka dengan diri saya yang sejati? Jangan ada penilaian terhadap diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Jangan ada tebakan kedua atau kritik pada diri sendiri. Hanya perasaan tertarik dan senang. Setiap kali Anda merasa autentik dan asli, Anda berada di arah yang benar. Sekian untuk episode kali ini, nantikan juga untuk episode-episode selanjutnya sampai kita menyelesaikan buku Atomic Habits karya James Clear dan juga nantikan untuk buku-buku selanjutnya. Buat kalian tolong bantuannya ya untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk membaca buku.